Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, polemik tentang nasab Ba'alawi sepertinya semakin seru kaum muslimin. Semakin seru, semakin panas ya. Orang-orang yang selama ini diam, tidak merespon sama sekali tentang ceramah-ceramah para Habib Ba'alawi yang dawir, yang dongeng, yang isinya doktrin. Ternyata sebagian dari mereka ini sebenarnya kaum muslimin diamnya itu bukan diam percaya, ya, akan tetapi diam karena mungkin ya sudah hal yang nggak aneh lah kalau mendengar para Habib Ba'alawi itu dongeng ceramahnya ya. Nah, kemudian dengan munculnya polemik nasab Ba'alawi ini, semakin banyak orang yang angkat suara mengomentari para habaib Ba'alawi, mengomentari ceramah-ceramah mereka. Ini membuat sebagian orang yang tadinya diam ya ikut angkat suara juga kaum muslimin ya. Di sini ada video dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD kaum muslimin, mantan ketua MK. Ya, beliau angkat suara mengomentari tentang ceramah-ceramah para Habib Ba'alawi kaum muslimin. Ternyata beliau ini selama ini juga nggak percaya gitu loh kaum muslimin dengan ceramah-ceramah Ba'alawi ya. Dan coba kita langsung saja kaum muslimin kita simak bagaimana komentar Bapak Mahfud MD terhadap ceramah-ceramah dari Habaib Ba'alawi kaum muslimin. Mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Dan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu, kalau Jawa Timur kan Y gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa ini siapa? Nggak jelas kan? Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja. Nah, kaum muslimin, Pak Mahfud MD mengatakan bahwa apakah Habib, apakah bukan, semuanya itu di mata hukum di negeri kita ini sama kaum muslimin. Dan semua juga di hadapan Allah juga sama, nggak cuma di mata hukum negara saja. Di hadapan Allah itu semuanya sama kaum muslimin, nggak ada bedanya. Apakah benar mereka ini adalah dzurriat dari Nabi Muhammad SAW? Apakah bukan? Itu nggak ada ngefeknya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, waman bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya nggak bisa ngejar. Ya, meskipun benar mereka itu nasabnya itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau amaliyah mereka tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, nasab mereka itu nggak bisa nolong mereka kaum muslimin. Ya, Nabi Muhammad SAW saja mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya, tahu siapa Fatimah? Fatimah itu betul anak Nabi Muhammad SAW. Tidak syak lagi, nggak ada yang meragukan bahwasanya Fatimah radhiyallahu an itu adalah anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Fatimah kaum muslimin yang tidak diragukan lagi nasabnya itu benar-benar nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak mampu menolong Fatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila Fatimah tidak selamat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan seandainya Fatimah binti Muhammad SAW mencuri,
maka Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan memotong tangannya. Coba kaum muslimin, ya. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga jelas mengatakan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas mengatakan, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak akan ada lagi pertalian nasab di antara mereka, di antara manusia, ya. Dan tidak pula mereka saling bertanya, ya, tidak ditanya ente anak siapa, nggak ditanya kaum muslimin. Tapi kalau kita melihat ceramah-ceramah para habaib ba'alawi kaum muslimin, ya, dengan nasab yang mereka akui nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, mereka ini seolah-olah manusia yang paling istimewa, manusia yang dijamin surga, ya. Mereka mengatakan apa kaum muslimin? Habib yang gila itu lebih mulia daripada ulama. Hah? Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, Habib yang dia itu nakal, tetap dia lebih mulia daripada ulama, ya. Bahkan perbandingannya katanya kaum muslimin, belajar dengan satu Habib yang bodoh, dengan satu Habib yang jahil, itu perbandingannya dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ini kan konyol kaum muslimin, ya. Makanya wajar kalau Pak Mahfud MD ini nggak terima dengan ceramah-ceramah yang seperti ini kaum muslimin, ya, karena itu konyol kaum muslimin. Mereka mengaku dzurriat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ajaran mereka, ceramah-ceramah mereka ini sangat minim sekali ilmunya. Yang ada isinya doktrin, dongeng, ya, dawir kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Pak Mahfud MD tadi, ya, menyindir masalah kuburan kaum muslimin, ya. Memang para habaib itu kaum muslimin, pengagung kuburan kaum muslimin. Boleh dicek fakta-faktanya kaum muslimin. Kuburan para habaib itu kaum muslimin, kuburannya megah-megah. Orang yang datang ke sana cium-cium kuburan, peluk-peluk kuburan, kadang datang ke kuburan merangkak. Bahkan yang konyol seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD tadi kaum muslimin, Habib yang sudah mati, yang di kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu, katanya masih bisa memberikan uang kepada orang yang masih hidup. Astagfirullah. Ini ada perkataan Pak Lutfi bin Yahya yang seperti ini kaum muslimin. Ceramahnya Pak Lutfi bin Yahya ada yang mengatakan, ya, lihat itu kuburan-kuburan para wali. Meskipun mereka sudah nggak ada lagi, meskipun mereka sudah mati, akan tetapi mereka masih bisa memberikan makan kepada orang banyak. Ini kan statement konyol. Yang jadi barometer itu apa kaum muslimin? Coba, ya. Apakah dengan ramainya orang berdagang, orang berjual beli, banyak orang mendapatkan keuntungan di sana, bahkan orang yang ngemis juga nggak sedikit kaum muslimin, ya. Apakah itu ukuran wali kaum muslimin? Coba, ya. Pengemis pun banyak kaum muslimin di sana. Jadi pengemis juga cari uang di makam-makam wali kaum muslimin. Apakah kemudian itu ukuran bahwa kuburan tersebut, ya, isinya adalah seorang wali? Bagaimana dengan Candi Borobudur? Bagaimana dengan situs-situs peninggalan orang kafir? Di sana juga banyak orang dagang kaum muslimin, ya. Bahkan bukan hanya orang berdagang di sekitar sana, ya, hampir samalah dengan tur-tur ziarah wali kaum muslimin, ya. Perusahaan travel banyak diuntungkan, biro-biro wisata banyak diuntungkan. Coba kaum muslimin, apakah kemudian ukuran bahwasanya yang mendirikan Candi Borobudur itu adalah wali? Itu kan logika-logika yang cacat namanya kaum muslimin, ya. Dan kami sangat setuju lah kalau Pak Mahfud MD ikut angkat suara, ya, membahas tentang masalah para habaib ini kaum muslimin. Memang kuburan-kuburan keramat itu sangat meresahkan kaum muslimin, ya. Benar kata Pak Mahfud MD tadi, banyak kuburan-kuburan yang baru, ya, yang kemudian dibuat, ya, supaya orang bersedekah. Dan kemarin sempat ada viral kaum muslimin, ya, ada kuburan keramat yang kemudian pengurusnya mengaku bahwa kuburan keramat tersebut kuburan palsu, ya. Dan hasilnya kaum muslimin, sekali setor ke seorang habib itu uangnya 5 karung. Coba kaum muslimin. Itu kan pembodohan umat kaum muslimin, pembodohan umat, ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang seperti Pak Mahfud MD yang ikut menyuarakan bahwa habib-habib yang seperti itu kaum muslimin, ya,
Perlu dihentikan ceramah-ceramah mereka kaum muslimin, ceramah-ceramah dawir, ceramah-ceramah dongeng, cerita-cerita karomah wali ya, cerita-cerita dongeng ya, perlu dihentikan ya, karena ceramah-ceramah yang seperti itu justru akan membodohkan umat Islam, bukan mencerdaskan umat Islam, bukan menjadikan umat Islam semakin bertakwa, semakin faham akan syariat Islam, akan tetapi malah umat Islam semakin bodoh ya, karena mereka akhirnya percaya dengan dongeng-dongeng yang gak jelas dari para habaib ya. Mudah-mudahan semakin banyak bermunculan orang-orang seperti Pak Mahfud MD ini kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.